Allah berjanji di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau ada orang yang bertanya, ciri dasar orang beriman itu apa? Secara fisik macam-macam. Ada yang kerudungnya warna hitam, orang beriman juga ya. Ada yang kerudungnya panjang, tak pakai bros, orang beriman juga. Ada yang wajahnya biasa tapi auranya memancarkan, orang beriman juga. Orang tua yang soleh juga beriman, orang muda yang soleh juga beriman. Tetapi khusus yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, ciri yang paling mendasar orang beriman, idza dzukirallah, apabila di mana tempat dan lagi. Tapi yang Allah ingatkan dalam Quran, pada hari itulah yang fa'umalun wala banun, tidak akan bisa memberikan manfaat harta dan anak cucu kecuali satu muaran, orang-orang yang diberikan anugerah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena hati yang bersih otomatis selamat. Pertanyaannya, seperti apa hati yang bersih? Nah, di sini saya akan berbagi bahwasanya ada 3 ciri orang yang hatinya bersih. Boleh catat Ibu? Banyak sebetulnya, tapi saya ringkas sesuai dalilnya. Ada 3 ciri hati kita yang bisa menyelamatkan diri kita nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lapang dadanya untuk menerima hidayah. Apa yang pertama, Bu? Lapang dadanya untuk menerima hidayah. Tidak semua orang suka mendengar kajian, betul nggak, Bu? Tidak semua orang suka mendengar nasihat. Udah dengar nasihat, tahu aku, ya. Jadi tidak semua orang yang dianugerahkan oleh Allah hatinya tunduk ketika dimasukkan di telinganya nasihat. Maka nasihat itu takarannya bukan dari siapa yang memberi, dari siapa yang memberi bukan takaran hidayah, tapi sejauh mana hatinya menerima hidayah. Jangan lihat, oh ini bangga bisa rajin sholat, dapat menasihatkan orang tidak. Makan dadanya oleh barang siapa yang Allah inginkan dapat hidayah, maka kata Allah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima kebaikan. Dan barang siapa, dan orang yang tidak mudah menerima hidayah juga orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, maka dadanya sesak. Masya Allah, dadanya dibikin sesak. Ternyata sakit asma, ternyata ada yang lebih sesak lagi dari penyakit asma. Apa? Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mudah menerima hidayah. Jadi orang yang dilapangkan dadanya itu tidak sembarang orang, bukan ujuk-ujuk, tapi orang yang dikehendaki Allah. Mungkin dari rumah niatnya sudah terpasang bagus. Mungkin dari rumah dia taat kepada orang tuanya. Mungkin dari rumah dia jaga hatinya. Mungkin dari rumah dia tak pernah berburuk sangka. Pada perdamaian.
mencari ketenangan dan kedamaian. Makanya ada hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri orang yang beriman apabila dia tak mampu berkata yang baik, lebih baik saya diam, karena dia suka kedamaian. Berarti orang yang suka ribut sama gak lain aku tak pernah menang gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman, la yasma'u fiha lagwan illa salamah wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Jadi orang yang merendahkan hati itu orang yang tidak memelihara kesombongan. Orang-orang yang hatinya bersih, yang selamat, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Nah ini. Yang ketiga ini cirinya orang yang merendahkan hati, kalau dia mendengar perkataan yang tidak punya efek yang baik, maka dia tinggalkan. Kan ngomong energi ya Bu, betul kan? Disinilah masuknya rahasia, katakan yang baik atau lebih baik di itu perisainya orang beriman. Di sana Allah langsung bertemu dengan kita yang hatinya bersih sambil mengucapkan penghormatan kepada kita hari itu. Salam, Allahu Akbar. Selamat kalian ya Allah. Selamat Ibu A, selamat. Allah langsung menyapa kita. Masya Allah, kita saja melihat Ka'bah itu tak mampu untuk mengekspresikan hati kita. Tak mampu kita memandang Ka'bah. Entah dari mana rasa rindu, entah dari mana rasa ingin bertemu dengan Allah, tiba-tiba datang. Padahal kita datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, datang ke kota Madinah, kita membawa dosa, lumpur, ya Bu ya. Tak bisa kita bayangkan dosa kita 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun setiap hari tak pernah mencari dosa. Tetapi kita ketika ngantri masuk pintu itu, masuk di Ka'bah, kan udah ada Ka'bah itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi itu bukan cerita-cerita biasa. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang baik amalnya, nanti akan diantar ke dalam surga secara berombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin mengucapkan haji yang mabrur, tidak ada balas